إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah nikmah yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih besar lagi adalah bertemu dengan bulan Ramadan serta berpuasa di bulan ini. Betapa banyaknya orang-orang yang puasa bersama kita di tahun lalu, namun kini mereka telah tiada. Oleh karena itu, maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk mengetahui keistimewaan-keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada bulan ini agar ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Karena seseorang apabila ia mengetahui keistimewaan sesuatu itu, maka ia akan memanfaatkan sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, yang pertama adalah satu-satunya bulan yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya adalah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, yang merupakan petunjuk bagi manusia-manusia dan keterangan bagi petunjuk itu, dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan haji, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bulan Dzulhijjah. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurum ma'lumat." Pelaksanaan ibadah haji pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan-bulan yang haram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Yang artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama-nama dari bulan yang haram itu. Maka ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Ramadan semua kitab-kitab
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memilih bulan Ramadan untuk menurunkan kitab-kitab bukan adalah sesuatu yang kebetulan atau sesuatu yang tanpa hikmah. Namun semua itu adalah pilihan dan merupakan hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disampaikan oleh Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Suhuf Ibrahim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam pertama pada bulan Ramadan. At-Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 6 dari bulan Ramadan. Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 13 dari bulan Ramadan. Kemudian Az-Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 18 dari bulan Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada tanggal 24 dari bulan Ramadan. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani. Lihatlah ayyuhal ikhwah, apakah ada kemuliaan yang lebih mulia dari bulan Ramadan? Maka sungguh rugi orang-orang yang tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang ketiga, alam semesta bersiap-siap menyambut kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila malam pertama dari bulan Ramadan, "suffidatis syayatin wa maradatil jin," syaitan-syaitan dibelenggu, demikian juga jin-jin yang celaka yang senantiasa menggoda manusia. Wa ghulliqat abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Falam yuftah minha bab, satu pun tidak ada yang dibuka. Wa futtihat abwabul jannah, dan pintu-pintu sorga dibuka dan satu pun tidak ada yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, lalu penyeru menyeru dari langit, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai engkau yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Ini panggilan kepada semua makhluk, dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka berbuat kebaikan di bulan ini. Lalu penyeru itu mengatakan, "Wa ya baghiyasy syarri aqsir," wahai engkau yang suka melakukan kejelekan, hentikanlah kejelekan-kejelekanmu, karena ini bulan yang sangat mulia. Tidak pantas bagimu untuk mengotori bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan atau seruan kepada semua makhluk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Walillahi utaqa'u minan nar," dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia-manusia dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Maka ikhwani fi din azzakumullah, janganlah kita sia-siakan malam hari di bulan Ramadan, karena ini adalah waktu di mana kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Yang ketiga, tidak ada bulan disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah kecuali di bulan Ramadan. Yang pertama mensyariatkan qiyamul lail secara berjamaah di masjid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia khawatir jangan-jangan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak mampu melaksanakannya. Lalu di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ia kumpulkan kaum muslimin di belakang imam yang satu, dan lihatlah ayyuhal ikhwah, bagaimana besarnya pahala orang-orang yang melaksanakan salat malam atau salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka terhapus dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansarif,
kutiba qiyamul lailah, kutiba lahu qiyamul lailah, yang artinya adalah barang siapa yang salat bersama imamnya sampai ia selesai bersama imam, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya pahala seolah-olah dia qiyam satu malam sepenuhnya. Artinya dari tenggelam matahari sampai terbit matahari seolah-olah dia melaksanakan salat malam. Subhanallah, demikian besar pahalanya orang-orang yang melaksanakan salat tarawih atau qiyamul lail secara berjamaah. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dan penghapusan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, as-salawatul khams, salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus dosa-dosa di antaranya dengan satu syarat, majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dihindari. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang keenam, bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah, hasanahu al-Albani. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam. Bisa kita bayangkan ayyuhal ikhwah, jika sudah 11 bulan nama kita tercantum bahwa kita adalah menjadi penghuni neraka, namun karena kita baik beribadah kepada Allah, baik berpuasa, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, kemudian kita melakukan qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus nama kita di antara nama-nama orang yang akan dimasukkan ke neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap kali hamba-hambanya akan berbuka puasa, ia bebaskan mereka dari api neraka, wa dzalika kulla lailah, dan itu setiap malam. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, jangan kita sia-siakan waktu kita sebelum berbuka puasa. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah berdoa, banyak-banyaklah membaca Al-Quran agar Allah Subhanahu wa taala menghapus nama-nama kita dari nama-nama orang yang sudah pasti akan dimasukkan ke neraka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ketujuh, bulan Ramadan adalah bulan di mana syaitan dan jin diikat dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, idza dakhala Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, pintu-pintu sorga dibuka, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup, wa sulsilatis syayatin, dan syaitan-syaitan diikat dengan rantai. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dan itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lainnya syaitan dibebaskan berkeliaran, namun di bulan Ramadan mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah agar kaum muslimin senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, di bulan Ramadan terdapat malam dunia yang terbaik, yaitu yang ada pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadr.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan salatul lail atau qiyamul lail atau salat tarawih di malam terakhir di bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kesembilan, yang terakhir, satu-satunya bulan diwajibkan bagi kita untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain ada puasa, namun puasa itu adalah puasa sunnah. Puasa yang wajib adalah hanya di bulan Ramadan. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumusy syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang hadir pada bulan Ramadan, maksudnya dia sehat, dia tidak musafir, maka hendaklah falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan hati orang-orang yang beriman tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, salat, membaca Al-Quran, berzikir dan bersedekah. Karena bulan ini detik demi detiknya penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Kalian telah didatangi oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya adalah kebaikan yang terus menerus dan kebaikan yang banyak. Maka itu artinya bulan Ramadan malamnya, siangnya, paginya, sorenya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka siapa-siapa di bulan Ramadan ini tidak diampuni dosa-dosanya, maka dia adalah orang yang rugi. Dia adalah orang yang celaka. Bertemu dengan bulan Ramadan lalu tidak terhapus dosa-dosanya, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sangat rugi, dia adalah orang yang sangat celaka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة